berubah. Hola boy, kali ini gue mau main ke rumah gadis tanpa kecemasan, gadis tanpa frustasi, gadis tanpa suatu penyesalan yang menyesalkan atau memfokuskan pikirannya itu kepada seseorang yang membenci dia gitu kan. Ini salah satu hal yang harus dibahas gitu. Bagaimana caranya hidup santuy gitu. Kalau hidupnya teh sans gitu. Oke lah, jangan lupa tonton video gue sampai habis dan jangan lupa juga subscribe, like dan komen ya di video gue. Pokoknya ini bakalan seru. Tonton terus di Ogdan Barnabas. Oke, rehat sejenak dari ramainya corona, kita santuy riang gembira bersama gue Ogdan. Kita sedang bersama Grace Lorenza pokoknya. Dia itu adalah salah satu orang tanpa penyesalan, kekecewaan, ataupun frustasi. Bener, seriusan gua. Karena gini ya, setelah gua kenal sama Grace Lorenza itu digebukin sama yang namanya orang-orang yang sekarang itu namanya netizen negatif gitu katanya. Maha benar. Gitu. Yang selalu maha benar. Pas pertama gua tuh kenapa mau sama Grace Lorenza karena gini. Awalnya gua lihat-lihat snap itu juga gak sengaja lihat snapnya si Grace. Terus gua lihat itu ada kayak screenshot DM ya, yang DM kamu diem di hotel katanya. Paling kamu sama om-om gini kan itu mengganggu banget gitu kan ya. Itu buat orang-orang yang emang nggak bisa sabar, yang nggak tahu caranya gitu kan. Itu pasti sangat-sangat buat kita down. Terus ya akhirnya frustasi, depresi, lalu ya letih lah menjalani kehidupan. Aduh, karena ada yang ngerti ucing, itu ekonomi goblok. Gini. Gua kan tahu nih waktu kemarin Grace. Nah, kemarin lu itu gua sempet lihat di postingan Instagram. Postingan lu itu kayak foto model brand kayak gitu nih. Seriusan. Iya. Anjing, seksi goblok sih aing teh sibuk aja. Dirinya hampir gitu orang. Sange. Enggak banget sih. Enggak kayak itu canda. Tapi bayar sih setik lah. Ya kan gua lihat di postingan itu ya. Lu kayak dipasang di iklan juga, gua pernah lihat. Itu awalnya lu berkarir kayak gitu gimana? Awalnya kayak gimana? Coba ceritain lah biar penggemarmu itu tahu gitu, anjing penggemar. Enggak sih, kayak pertamanya cuma foto-foto biasa aja, emang suka foto. Iya, suka foto. Cuma mungkin hasil fotonya bagus mungkin ya. Iya. Mungkin. Iya bagus sih menurut gua mah gitu. Jadi dari situ jadi banyak yang ngajak, ayo foto ya foto. Jadi dari situ portofolio foto semakin banyak dong. Nah dari situ sih sebenarnya. Pas lu pertama foto itu gimana? Di mana dan gimana sih? Kalau di mananya lupa sih ya. Soalnya udah lama banget. Cuman pertama-pertamanya di foto tuh emang cuman benar-benar foto pribadi aja. Foto pribadi. Jadi cuman pengen foto-foto aja, emang suka foto-foto. Cuman mungkin hasil-hasilnya bagus mungkin. Jadi banyak yang lihat, banyak yang nge-share. Terus jadinya banyak yang ngajak ayo foto ya foto. Dari situ portofolio fotonya kan jadi tambah banyak dari situ mulai. Jadi lu masuk ke brand kayak gitu kan? Ya itu nggak gampang lah langsung naik kayak gitu tiba-tiba. Jadi ada fase-fasenya ada, kayak gitu kan? Ada. Nggak mungkin langsung sekali foto langsung wah ditawarin nih, nggak bisa gitu. Bun, coba lu pindah sini. Ini kucingnya bandel, anak kucingnya bandel-bandel. Lu coba pindah sini, gua di sana. Karena gua agak kurang suka gitu sama anak kucing mah, selalu manja kayak si dia anjing. Foto model branding itu rata-rata memiliki di mata masyarakat itu memiliki stigma yang sangat negatif. Ini baru masyarakat. Belum netizen yang maha benar gitu kan. Nah, pendapat lu nih bagaimana kalau netizen itu ngomong seenaknya? Apa yang lu lakuin gitu? Biarin aja. Gua kerja, duitnya buat gua makan, buat bayar kosan. Gak ada urusan sama dia kan? Ya udah biarin aja.
nggak ganggu gitu loh. Iya benar. Nggak ada gunanya, ya udah biarin. Namanya orang pasti punya pendapat kan. Iya benar. Ini baru segini anjing udah kayak gini kan netizen juga. Toh gua juga sama nggak melakukan hal apa-apa, hanya apa bikin snap. Kalau kita menyandingkan ini ke teori zaman dulu ternyata zaman Meganthropus itu udah membuat salah satu pengingat diri buat dirinya sendiri. Zaman dulu, tapi itu emang bener-bener self reminder. Bener itu kan. Di zaman sekarang ini ada kaum lagi, itu namanya kaum modern itu serba ketus. Seriusan gua, karena gini, kaum ini nih self reminder itu dijadikan aja untuk membuat snap atau apapun lah itu tentang quotes atau apapun, tapi itu ditunggangi hal politis. Jadi gini loh, mereka itu membuat snap untuk menyindir dengan halus. Ya, rata-rata orang kan seperti itu sekarang gitu kan. Tapi kalau misalkan gua kalau lihat snap orang lain itu ya udahlah gitu kan. Syukur-syukur dia bikin snap bisa ngingetin gua. Bukannya gua gak paham tentang snapnya terus wah anjing ini apaan orang nih. Kan goblok gitu kan yang orang-orang kayak gitu kan. Terus gini juga rata-rata orang sekarang juga kalau misalkan ngelihat snap orang lain tuh malah ke-trigger. Malah ke-trigger sendiri gitu kan. Apa gitu. Tujuannya buat siapa gitu kan. Tujuannya buat siapa, terus gue lihat malah ke-trigger kan, anjing itu goblok. Biasanya gue kan bikin snap itu bikin quotes atau nge-upload gambar yang halus lah, yang fun gitu kan, terus yang emang ngingetin kita sama orang lain juga, tapi halus gitu, gak usah nyindir-nyindir kayak gitu kan. Rata-rata kayak gitu sih orang zaman sekarang itu bikin snap ada unsur politisnya gitu, buat nyindir siapalah tuh gitu. Terus kok sampai ribut gitu kan? Gue juga punyalah temen gitu kan sampai ribut loh dia. Seriusan, ngapain gitu kan? Ya udahlah gitu kan kayak gitu mah gitu. Kalau misalkan lu nonton sekarang lu harus ngerti lu itu yang namanya snap itu quotes kayak gitu udah gak usah dipermasalahin, itu mah urusan mereka. Bener, urusan mereka multitafsir juga, dan tujuannya juga bukan ke lu juga gitu kan. Emang lu nya aja gitu itu mah yang ngerasa mungkin ya. Jadi gini Kak. Gue bikin status bukan buat lu, bukan buat nyindir lu, tapi kalau lu ngerasa kesindir berarti sasaran gue tepat. Bener anjing goblok, bener. Zaman sekarang memudah loh. Lihat di Instagram anjir quotes gitu kan tentang cinta upload. Video tentang mengingatkan diri seseorang upload. Lihat quotes puisi upload. Lihat video 19 detik upload. Enggak lah. Enggak boleh ya itu mah ya. Jadi zaman sekarang kayak gitu upload gitu kan. Terus orangnya goblok anjing gak ngerti gitu kan. Padahal terserah gua gitu kan yang mau snap apa aja. Lu pernah nggak pas bikin snap terus ada orang yang kayak gitu? Jelas banyak. Setiap bikin snap kali di komen. Setiap bikin snap. Malah misalkan nih dari satu snap yang komen baik tuh misalkan perbandingan 10 ya. Yang komen baik 9, yang komen jelek 1, tetap aja nih yang ngena yang 1. Bener. Tapi ya seringkali ya udah biarin gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa menghadapi netizen yang goblok kayak gitu? Cara dari Grace sendiri gimana gitu? Ya sebenarnya nggak ada cara apa-apa sih selain dibiarin aja. Karena gini loh, si haters itu sebenarnya dia tuh lebih tahu apapun tentang kita daripada kita sendiri. Dia lebih peka bahkan sama hal-hal yang kita nggak sadar. Jadi bisa dibilang sebenarnya dia tuh suka banget sama kita. Beda kalau lovers itu yang suka sama kita. Haters, kalau menurut gua dia suka banget sama kita. Cuma dia nggak bisa seperti kita. Nggak bisa kayak kita, nggak bisa mengungkapkan atau gimana pun itu. Dan gini sebenarnya haters itu emang keinginan dia kita balas. Emang keinginan dia kita down. Benar. Kita hancur nih. Aduh anjir lah. Iya gitu. Kok masa sih? Dia pengennya kita kayak gitu.
Jadi ya udah biarin aja. Kalau kita semakin balas, mau kita jawab sepintar apapun, kita jawab sebenar apapun, Nah, dia tetap bakal balas dengan jawaban-jawaban goblok yang kata dia benar. Jadi biarin aja udah. Kalau kita balas dia senang, udah gitu aja. Benar. Gua bisa dari sono tuh anjing edan ini si Grace gitu kan sampai bisa kayak gitu, sabar lah intinya gitu kan. Logikanya kalau emang mereka nggak suka, mereka nggak akan lihat. Makanya mereka terus-terusan lihat, makanya mereka terus-terusan tahu. Ya karena mereka suka dan bahkan pengen tapi nggak bisa. Jadinya gitu. Gila kali. Ada nggak Grace sampai ke nge-DM ke lu yang kan kemarin gua lihat screenshotnya lu paling main sama Om di hotel ini gini-gini. Ada lagi nggak selain itu yang lebih sarkas? Ada sih. Banyak atau gimana? Atau ada lebih dari satu gitu sekarang? Lebih dari satu. Kalau di misalnya kalau di Samarata ini hampir semua sama lah kayak gitu yang benar-benar kebencian. Cuman ada sih yang waktu itu membekas banget. Kayak waktu itu tuh gue tuh baru putus. Tapi padahal perasaan gue nggak bikin snap atau apapun yang mengumbar kalau ngasih tahu orang kalau gue tuh putus, tapi dia tahu. Ya pikiran gue berarti ini orang deket nih. Terus dia bilang gini, baru putus ya katanya. Kasihan, jangankan sama cowok lu mah, sama orang tua aja ditinggalin. Anjir lah itu mulutnya dari mana anjir? Ini kalau gue mental gue lemah ya, udah masuk rumah sakit jiwa nih gue. Sakit hati dong. Nah, bener. Jadi jangankan cowok, orang tua aja lu ninggalin lu. Sia tuh apa naon bangsat gitu tah. Apa sih sia gitu anjir suaranya. Gila. Sampai suaranya kayak gini anjing ngobrol. Kesel aing teh. Seriusan kalau gua juga digituin anjing gak bakalan enak lah. Ya apa sih kalau bawa orang tua bener, sih, gitu. bawa orang tua udah beda lah ranahnya, udah anjing terlalu dalam gitu kan anjing. Segitunya anjing. Ngapain gitu kan orang-orang teh kayak gitu udah kenapa gitu. Ya orang-orang teh kenapa? Anjing. Why gitu kan anjing. Gitu sirupnya teh. Anjing. Gua menyimpulkan ya dari orang-orang yang membenci dan Barabas itu banyak. Bahkan sampai gua duduk di salah satu tempat yang emang teman-teman gua banyak, gua ditinggalin sendiri. Pernah gua dulu. Sampai segitunya. Gua juga males ngurusin orang-orang itu. Karena gua berpikirnya kayak gini. Ini juga buat teman-teman Barabas people gitu kan. Harus ngerti gitu anjing, harus ngerti. Orang lain itu membenci kita, mereka punya hak. Lu juga punya hak. Lu berhak peduli ataupun tidak peduli. Gua gak peduli. Karena ngapain gitu. Kita fokus ke orang yang membenci kita. Lebih baik kita fokus pada pikiran-pikiran kita hari ini yang bisa mengubah masa depan kita. Fokus ke hal yang lebih baik. Fokus ke hal yang lebih baik. Ngapain kita fokus ngurusin orang yang membenci kita? Apa ngurusin orang lain juga gak bakalan menggantungkan masa depan kita ke arah yang lebih baik. Gak ada gunanya ngurusin toxic people. Nah gitu. Yang goblok orang-orang yang gak bisa ngebangun dirinya sendiri. Ketika orang lain mendapat cemoohan atau mendapat kata-kata dari haters, dia malah anjing, gua harus lebih dari sana, gua harus lebih dari itu, gua harus marah nih ke orang ini. Yang goblok itu orang-orang yang kayak gitu. Kalau gua mah ya udahlah, yang ngebenci ya udah benci aja gak apa-apa gitu kan. Lebih baik gua mikirin masa depan lah gitu daripada gua fokus ke orang-orang yang ngebenci. Lu pernah nggak diomong-omongin sama haters sampai sakit atau gimana? Nggak sih ya kalau sampai sakit. Soalnya sorry nih, mental gue nggak sekentang itu. Anjing. Ngapain juga harus jatuh kayak omongan kayak gitu kan? Cuma kalau sampai nangis sih pernah. Ikan tetep aja. Aing juga manusia biasa gitu loh. Manusia biasa. Bisa kesel gitu, bisa. Kalau lagi gabut sih sebenarnya. Kalau emang lagi sibuk mah dibaca aja enggak gitu. Paling dibuka doang, dirit doang. Cuma kalau lagi gabut nih suka goblok si Grace nih. Dibuka lah tuh DM. Sebenarnya itu tuh aktivitas yang sama sekali tidak berfaedah dan nggak penting ngapain ya, karena gabut dibuka, dibaca, keadaan lagi down, sakit hati dong, nangis.
Cuma nangisnya tuh kayak suka lebih ke jadi overthinking gitu. Kamu gini, kayak misalkan yang tadi tuh ya. Jangankan sama laki-laki, sama orang tua aja ditinggal. Kalau kitanya mentalnya lagi lemah, kita mikirnya gini, iya kali ya. Masa sih? Gitu kan kita mikirnya. Beda lagi kalau sama kuat. Lah anjing sih naon tuh. Pasti gitu. Itu sebenarnya gimana keadaan mental kitanya sih. Nah, cuma kalau untuk sampai sakit enggak, kalau nangis iya, kalau misalkan bahasanya udah berlebihan, tapi tetap aku nggak balas. Cuman kemarin banget, nggak tahu kenapa malah dibales dari awal. Emang dari awal dibalasnya lucu aja gitu, lucu karena bahasanya tuh aduh jauh banget sama realitanya kan. Dia nggak tahu apa-apa tapi sok paling tahu. Terus dia kekeh dengan pendirian dia bahwa aku tuh baik loh ngingetin kamu. Ya aku jawab lagi, kalau kamu baik kamu nggak akan bilang orang lain nggak baik. Terus kamu kalau ngingetin juga nggak harus sampai nyakitin. Bener. Kalau kamu bilang aku nggak baik, kamu tahu nggak, kamu juga nggak lebih baik loh dari aku kalau caranya kayak gini. Bener. Gitu. Cuman ya namanya ya, terus mau kita jauh sesmart apapun, dia akan tetap lebih goblok. Dan kalau kita terus balas, nantinya akan ada 2 orang goblok yang saling balas. Jadi udah gue nggak mau jadi orang goblok kayak lu gitu. Bener. Sampai bilang gini loh katanya, mau gue sebarin gak katanya biar kayak Gisel katanya, biar orang-orang pada tahu kelakuan lu. Anjing ngakak atuh aing. Maksudnya gini Kak, mau disebarin juga dah kalau aku nggak ngerasa bikin video, apalagi ngapain juga ngewe sambil di video atau tolol. Kalau iya gue punya videonya, iya nih gue deg-degan nih, anjir gimana kalau dia punya, gimana kalau disebarin. Ya masalahnya kapan aing ngewe dan kapan di video. Yang keduanya, atuh mbak, aku tuh udah nggak sepi lagi sale. Kalaupun orang lihat video aku, saha beren ieu teh. Naon sih gitu kan. Bener. Betul kemana meneh? Kayak atuh naleunana sih. Bener anjing bener. Geus naon sih maneh teh gitu. Ya udah setiap penting bisa hirupna anjir. Bener. Ya udah gitu. Jadi kadang kalau lagi kuat malah jadi ketawa, hiburan. Aku malah lebih seneng baca DM dari haters sih daripada dari orang-orang yang baik. Bener. Gitu. Karena lebih menghibur gitu. Cuma kalau lagi down udah deh jangan dibuka, jangan. Nah, itu. Bener. Lu emang termasuk orang yang hebat, Grace. Lu emang termasuk orang yang hebat menurut gua sendiri gitu kan. Karena gua mah punya persepsi kayak gini. Secara umum, orang lain itu menilai kehebatan dari proses keberhasilannya. Kalau gua beda. Gua itu menilai kehebatan seseorang itu dari seberapa kuat lu menahan penderitaan. Ya iya mamen. Anjing gitu, bener. Nah lu juga sama bos. Lu juga sama. Kalau misalkan lu menilai kehebatan seseorang itu dari proses kesuksesan, proses keberhasilan itu apa yang udah dia punya. Apa yang udah dia punya salah. Kalau gua mah ngelihatnya itu menilai seseorang itu dari seberapa kuat dia menahan penderitaan. Karena proses kesuksesan, proses keberhasilan itu gak bakalan selembut sutra. Gak bakalan, seriusan. Lu lihat penderitaannya gimana gitu. Sakit anjing. Seriusan penderitaannya sakit. Ya lu nilai. Apakah lu udah sampai sana apa belum? Kalau misalkan lu sampai sana, ya udah terusin gitu. Jangan sampai menyerah gitu kan. Lu mah baru aja ada netizen yang goblok nyerah. Kan anjing ya, gue gak pantes. Jangan gitulah gitu, lanjut aja hidup, jalani gitu kan. Jadi gue pengen nanya, Bun. Gue pengen jawab, Bang. Jadi, nah, bagaimana? Ini apa ini? Ini semacam kutu ya. Kutu anjing. Ih anjing. Tomcat goblok. Ih nyocok goblok. Ih enak. Pengen deh dicocok sama kamu. Ada lagi nih beberapa pertanyaan yang harus gua tanyain. Soalnya gua jomblo, katanya si Grace juga jomblo. Katanya Kak, ini baru katanya gitu. Lu emang bener jomblo? Anjir lah. Kalau gua jawab gua punya pacar, ntar penangkaran buaya bubar. Oh bener anjing goblok. Penangkaran buaya anjing. Gua termasuk buaya bukan ya? Bisa kadal. Fase buaya gitu. Masih biawak sih. Anjing. Biawak udah ada agak tinggi. Udah mulai menggigit ya.
Jadi gimana sekarang? Udah punya cowok apa belum? Biar orang-orang Badabas people itu kan yang jom-jom itu yang lagi nonton bisa langsung ngelamar gitu anjing. Ngelamar kerja anjing. Bang, aku tuh termasuk orang yang males sama komitmen teh asli. Iya benar, sama berarti kayak Karena gitu. gini, dari umumnya cewek itu ribet, selalu benar, egois. Iya. Dan gue bukan cewek bang, Oh iya. gue wanita. Oh wanita ya. Cewek sama wanita beda. Kirain gue cowok, ini mau dilihat itu tuh anjing. Enggak, cewek sama wanita beda. Kenapa beda? Maksudnya gini, kalau kebanyakan cewek itu menomorsatukan dan mendewakan status, kejelasan, gue justru mendingan enggak usah. Kalau lu sayang sama gue, ayo jalanin aja. Jadi gak ada komitmen gitu, ada. jalan aja gitu. Tapi bukan berarti aku ngejalanin sama banyak orang juga. Cuman kalau ditanya jomblo atau enggak, jomblo, tapi banyak yang sayang. Anjing. Coba lo ngomong sekarang. Jomblo tapi banyak yang sayang. Ingat ya, gue jomblo, tapi banyak yang sayang. Anjing, mantap. Gua juga ngejomblo udah sampai 2 tahunan lah sekarang. Karena kenapa gua jomblo? Karena Gak laku, oke. Ya bener. Gak laku bener. Terus ini yang paling utama dari pribadi gua karena gua memiliki persepsi kalau misalkan pacaran itu sebenarnya itu membatasi kita menurut gua gitu. Apa sih pacaran itu gitu? Gua gak ngerti gitu yang namanya pacaran itu apa. Karena menurut gua sendiri membuktikan cinta yang baik itu ada 2 jalan. Yang pertama itu mengikhlaskan, yang kedua itu menghalalkan. Yoi. Itu menurut gua gitu ya. Itu mah persepsi lu ya persepsi lu gitu. Gak usah ditulis di komentar gua lah. Masalah percintaan aja. Gak usah jadi kontra lah. Gak usah jadi kontra. Nggak suka ya udah gitu anjing. Kunaon sih anjing masyarakat plus 62 mah anjing. Selalu jadi kontra gitu. Salah. Tuh bisa gitu tuh. Eta. Ya udah enggak usah sih, enggak usah dibahas kalau menurut lu salah ya udah. Itu sans aja hirup kalam cek aing oge gitu. Erek diganti mana jadi plus 19 detik goblok. Parah anjing. Ada enggak cowok yang menurut lu baik terus sekarang lagi deket? Masalahnya bangsat semua anjing. Enggak. Pada intinya kalau yang udah deket banget sama gue berarti dia baik. Karena nggak terlalu gampang sih. Gini, jauh sama multi tafsir si netizen mah benar. Gue cowoknya banyak, cowoknya ganti-ganti, tukang PHP ini itu, sama buci bisa, sama cowok bisa, bangsat itu emang ya. Pada kenyataannya tanya aja gitu. Sesusah itu deket, bukan anjing sok gelis pisan. Awewe teh meuni siga naon sih bunget maneh, enggak gitu, Bos. Benar. Kan punya pendirian. Benar. Ya ngapain juga gitu, tiap deket diterima. Tahu-taunya cuma pengen enak-enak gitu. Enak. Ujung-ujungnya pasti itu. Jadi kalau ditanya ada yang deket, yang baik enggak? Kalau udah ada yang deket berarti pasti dia baik. Dan baik, porsi gue baik bukan yang baik yang pakai kopiah, pakai sarung, suka sholat, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah minum intisari, bukan gitu ya. Benar. Baik itu ketika dia bisa menghargai gue, menerima gue apa adanya, nggak toksik. Benar. Karena nih ya, orang yang sangat berpotensi menjadi toxic people adalah orang yang sangat dekat dengan kita, sangat sayang sama kita. Pacaran misalkan. Bukan berarti pacar kita malah jadi orang yang paling baik, bisa jadi dia yang paling toksik sama kita karena dia ngerasa lu punya gua sayang sama lu pacar gua harus nurut sama gua. It's toxic itu nggak harus hanya perkataan yang kasar atau hubungan yang kasar main pukul. Toxic itu nggak cuma kayak gitu kalau kata aku. Benar. Toxic relationship itu adalah sebuah hubungan yang merugikan, udah aja itu. Apapun itu, nggak harus selalu kasar, bahasana si eta mah jeung si eta yang siang geus madang can, si eta toxic relationship. Enggak gitu. Enggak, ya benar. Pokoknya apapun yang merugikan lu itu toxic. Benar. Terus ada sesuatu lain lagi yang mungkin harus disampaikan kepada netizen di sini? Ada enggak Bunda? Tentang? Ya tentang apa aja itu boleh.
karena gue sangat membuka kesempatan buat orang lain itu curhat nih. Hanya di konten ini nih dan pada bahas. Kenapa? Bingung soalnya banyak gini loh, beda circle, beda ranah itu beda ininya. Ujangannya bisa dibilang ujangan kali ya. Jadi kalau gue suka ditanya, "Kak, saran dong, nggak bisa. Lu to the point lah gitu. Sarannya naon? Tahan lama. Atau gimana caranya biar gak galau, biar nggak ditinggalin, biar nggak hamil apa? Jelas gitu, baru dijawab gitu. Benar. Jangan gak jelas katanya ya. Karena tadi ada omongan tahan lama tuh anjing. Nyangkutnya tuh ke situ, babi. Karena ada omongannya tahan lama tuh anjing, parah ini. Yang dimaksud tahan lama tuh apa gitu? Ya apakah kan banyak Gak gini loh. Gua jadi ingat sesuatu gitu kan. Ada teman-teman gua dia udah nikah. Bye. Lu tahu nggak caranya supaya gua itu tahan lama apa anjing? Gitu kan. Anjing goblok, kan gua belum nikah monyet. Ya akhirnya gua jawab dengan setahu gua lah, karena gua belum pernah gitu kan. Anjing. Nah menurut lu sendiri nih, dengan pengetahuan seadanya gitu kan, gua pengen nanya sesuatu nih tentang sesuatu gitu anjing. Aing mah suka anjing konten kayak gini teh anjing. Suka aja siapa. Gini lah, si cowok nih anjing punya siapa kecil, kok mah gede dong. Lu tahu nggak cewek nggak butuh itu, cewek butuhnya durasi. Bener gitu. Nah jadi ini pertanyaan gua, apakah bener yang dimau cewek itu tahan lama, gede sama panjang gitu kan, terus banjir gak atau apa gitu? Gua pengen tahu nih, penasaran. Yang disukain cewek itu apa sih gitu? Cewek itu ada dua pemikirannya, beda sama cowok. Kalau cowok satu mutlak. Nih, cewek itu ada yang memang memikirkan hal itu, ada yang enggak. Kalau cewek yang udah cinta abis-abisan, mau dia kecil, mau dia cepat, mau dia lemah, cinta aja, nggak apa-apa. Ada yang lebih mikirin itu, embung aing mah leutik mah. Embung aing mah tereh mah karena gak asup udah keluar. Anjing. Kan ada yang kayak gitu. Kalau cowok mau sayang kayak mau enggak, tetep yang dicari yang rapat, yang set. Gak ada. Da aing mah cinta bae we sih, itu udah longgar juga enggak ada. Kenapa banyak gadun? Kenapa banyak yang selingkuh suami? Ya kan mereka mencari kenikmatan yang lain. Istrinya udah kendor mungkin. Iya. Kalau cewek mah bukan itu. Benar. Cewek selingkuh nyari kenyamanan, nyari duit tambahan. Kalau cowok selingkuh pasti karena satu, cari yang lebih rapat. Gitu. Tapi gua mah anjing bertolak belakang, gua mah gak mau anjing dibilang cowok ini gua ya. Gua mah mau rapat mau enggak juga enak loh anjing. Katanya belum pernah maksa. Enggak, ini kan fantasi gitu kan, gua bilangnya tadi kan fantasi. Kalau menurut fantasi gue, kalau gue sendiri mah anjing mau rapat mau enggak juga, yang penting enak, udah gitu anjing. Kalau menurut gue gitu kan. Lu pernah nggak kayak misalkan lu sendirian di kosan, terus sendirian di rumah, sendirian di suatu tempat gitu kan. Terus lu nggak sengaja tuh buka video 19 detik gitu anjing. terus anjing, kalau laki ganteng sih gitu kan. Terus anjing sange aku sama cowok ini kan. Nah kalau misalkan kita ngomongin sange kayak gini nih, lu pernah nggak di suatu waktu terus lu emang bener sange berat? Pernah nggak sih? Emang kan kalau misalkan cowok kan gini ya, kalau lihat bokep nih, weh anjing deceng, keras langsung kan, sange kan gitu. Itu tandanya sange gitu kan. Kalau cewek ngerasain gak sih kayak cowok kayak gitu? Sange gak gitu? Ya ngerasain. Wah sama ya? Sama lah, orang kan, sama-sama punya nafsu. Pernah sih lihat ada cewek juga yang ditanya kayak gitu. Dia jawab, ya sama. Terus gimana tuh biar gak sange misalkan? Ya udah sih main aja, ya udah sih kerja aja, atau ya udah sih bikin aktivitas. Bohong anjing gitu. Tetap yang namanya nafsu mah pasti pengen tersalurkan dong. Cuma bedanya cewek sama cowok yang gak maksa. Kalau cowok misalkan pengen ya cowok
Kalau cewek yang nggak segerakis ya nggak sebrutal itu juga. Kadang cowok kalau udah pengen bisa menedak manis kasih cewek manapun lah. Aing kersange ya. Sayang please dong atuh gitu kan. Tapi nggak semua cewek, nggak semua berarti ada juga kan. Nggak semua cewek juga bisa sama sembarang cowok. Kalau cowok mungkin bisa kalau lagi sange mah gitu. Sama cewek mana aja lah. Kan we bae anjing ibu-ibu ge. Iya gitu. Digang we anjing digang. Banyak ceritanya orang gila dimandiin terus digituin. Itu kan bukti bahwa emang cowok tuh sama siapa aja hayu asal ada lubangnya. Bener anjing Kalau barbar. cewek emang enggak. Gitu. Bener. Ya atuh kalau pengen terus bawa timun dimasukin keluar jadi acar gimana anjing? Gak enak. Kan jadi acar si anjing kepikiran banget. Jadi acar. Tapi kan gini loh. Kan yang kalau misalkan sange berat udah gak bisa diapa-apain gitu kan. Beda sangenya cowok sama sangenya cewek. Beda. Jadi lu kalau misalkan sange berat kayak gitu itu gimana? Kalau gua sendiri disalurkan ini ke enggak menyamaratakan semua cewek ya. Ini aku aja gitu. Lu gua nanyanya. Ya. Nah ini mereka suka salah tafsir. Udah sih dengan misalkan nih di kamar nih, suasana di kamar terus langsung buka bokep. Enggak gitu. Nonton nih terus sange. Terus tidak memungkinkan nih. Ya udah dari keluar kamar aja udah hilang. Beda kalau sama cowok. Cowok mah bisa terus pengen. Kalau cewek sih dia beranjak dari zona itu aja dia udah bisa lupa. Gampang sih kalau cewek. Oh, kayak gitu ya. Terus gimana caranya supaya lu sange terus gitu? Nontonnya jangan sendiri berarti. Oh bener anjing ya bener. Berarti gua ntar lihat ada tuh video Mia Khalifa yang baru tuh. Ntar gua ngajakin lu lah. Enggak dong. Ngajak nonton bareng anjing. Terus gua juga pengen tahu nih tentang ciuman. Gua jujur lah, first kiss gua tuh waktu SMP. Apa sih cucus teh gitu. Menyatukan. Kata orang-orang itu cucus enak loh. Kata gua jijik anjing. Kenapa jijik? Karena bayangin lah anjing lidah sama dia anjing goblok parah anjing sumpah. Gak mau gua anjing kalau itu zaman SMP gitu kan. Tapi setelah gua coba kok enak. Gitu. Lagi. Enak gitu kan anjing. Padahal apa ya? Cuma antara kulit dan kulit disatukan. Kenapa gitu. enak? Kenapa enak gitu kan? Mungkin kalau pikiran gua enaknya itu lebih ke fantasinya sih kalau gua mah gitu kan. Iya, sebenarnya pas gua pelukan terus gua bersentuhan bibir sama bibir anjing si ini beda gitu kan fantasinya. Ih, kok ada lendirnya gitu kan anjing. Kok disedot gitu anjing. Bang, nih yang bikin enak itu bukan antara kulit dan kulit bersatunya, tapi rasanya. Nah, rasa cobain lu nuansa lah gitu. Tiba-tiba ciuman sama orang gak kenal anjing marah yang ada. Nausia gitu kan. Bener. Tapi karena kita pakai rasa, apa-apa juga harus pakai rasa. Pakai rasa. Karena rasa itu yang bikin enak. Bener. Nah, first kiss lu, lu pasti pernah lah yang namanya ciuman. First kiss lu kapan? Sama. Itu dicium apanya? Bagian mana yang suka dicium? Ya bibir aja sih kalau dicium mah. Enggak sama ini. Enggak. Nih, gue termasuk orang yang jijian. Jadi kan ada orang yang wah kemolohanan ya. Jijik kalau gue mah. Ciduh anjing ciduh. Udah kering membawa tuh ya. Udah suka. Tapi kan ada orang yang justru si nafsunya tuh lebih tinggi ketika semakin basah, semakin rujit gitu kan. Kalau aku tipe orang yang suka bersih gitu. Bersih. Sans aja. Gak usah berlebihan. Bersih gitu kan ya. Terus gue juga tahu ini dari salah satu artikel yang namanya sperma katanya. Kalau misalkan diminum sama cewek dinikmati gitu dengan roti dan telur kuning. Dinikmati dengan itu katanya itu adalah vitamin juga. Terus bisa membuat cewek itu awet muda. Bener nggak sih? Setuju nggak kalau misalkan lu minum? Nggak. Setuju nggak kalau misalkan lu jilatin gitu? Nggak. Kenapa nggak? Jijik. Tapi banyak cewek sesuatu yang keluar juga. itu menjijikan. Keluar dari telinga conge menjijikan, dari hidung ingus menjijikan. Beda anjing ari conge mah heueuh diletak ka bege anjing embung anjing. Beda tuh. Apapun yang keluar itu tuh menjijikan, dari pantat tai itu gak suka. Bener anjing bener. Apapun yang keluar itu tuh menjijikan. Bener.
Kalau masih di dalam baru enak. Kalau lu bayangin kalau misalkan itu keluarnya di dalam, rasanya gimana sih? Kan kalau cowok mah keluar set udah gitu kan. Kalau cewek kan itu sampai ada celuk di dalam gitu kan. Anjing apa sih? Ujuk-ujuk di jero gitu. Eta rasana kumaha sih anjing? Jauh secara bayangan aja gitu. Gerah ya bun. Gerah Ya bun di sini. Gerah. Nih dari banyak video-video gini, cewek kan suka pada jawab di dalam lah, di luar lah. Gitu. Kalau buat gue pribadi sih di luar di dalam gak ada bedanya. Bener. Sama aja gitu. Sama aja. Tapi kata lu enak tadi kan. Ya enak teh aing yang keluar, ya cowok yang keluar mah dia yang ngerasain Iya. gitu. Yang bisa dirasain enak tuh kalau bareng. Kalau bareng, suka yang kayak gini. Pas aku enak dia juga enak gitu. Iya bener. Kalau buat sekarang sih sebenarnya ya jangan lama-lama juga sih. Gitu. Gimana ya? Kenapa jangan lama-lama? Sekarang mendingan ya main bareng keluar udah beres. Gak lama juga kalau bareng mah udah dapet enaknya. Sekarang lama-lama capek. Oh capek ya. Faktor usia mungkin ya gitu. Bisa jadi aja. Jadi udah males bertele-tele orangnya teh gitu. Gas langsung mainnya. Gas gitu. Mau baru masuk udah keluar juga kalau bareng mah gak jadi masalah. Bener. Kalau dulu makan, ya naon sih gitu. Nasi sih gitu ya kan. Jangan no aya tah. Sekarang masih kalau sekiranya bareng atau salah satunya udah ya cepet juga gak jadi masalah. Gak jadi masalah. Sekarang mah gitu kan. Sekarang. Ya, di zaman sekarang gitu Di zaman kan. sekarang. Banyak cewek tuh yang ngomong ke gua tuh ya kayak segelintiran lah omongan-omongan angin kayak gitu kan. Iya, enakan tahan lama, enakan gini. Pas Allah lu bilang anak tahan lama, cewek aja banyak yang lemah. Baru jadi dia keluar sekali cowoknya masih mau udah. masih mau ya. Aduh, udahan Jadi si cowoknya males. Selingkuh yang salahnya cowoknya. Bener. Kan sia yang lemah anjing gitu. Bener. Cewek-cewek teh kenapa ya suka merasa tersakiti gitu. Gak Gitu, sadar anjing. diri anjing. Tapi san bener. Dan cewek-cewek kuat di sana disalahkan anjing, siap pelakor, siap penggoda. Bener. Sia nggak lebih hot dari aing. Anjing. Udah sih gitu. Emang hot banget anjing. Temen lu yang bilang, kenapa sih si Grace itu mainnya sama cowok gitu kan? Sedangkan cowoknya yang mana sih cowok yang sebenarnya itu siapa gitu kan? Gitu banyak yang kayak gitu. Ya asik aja. Asik aja. Menurut aku sih cowok lebih real ya daripada cewek. Benar. Pertemanan sama cewek tuh ada aja gitu. Mau berantemin cowok lain atau ngegibah. Masalah kepribadian. Masalah kepribadian nih ya. Jangan salah. Lu pindah tongkrongan, aib lu nyebar kalau sama cewek. Bener sih, emang bener sih, gua ngerasain juga. Tuh, ribet Ya. Salah gak sih kalau aku lebih memilih untuk berteman sama cowok? Kan toh teman sama cowok tuh asik tau gak sih? Bener. Kamu tuh ngomongin aku tuh karena emang nggak suka sama pergaulan yang seperti itu, atau karena emang kamu nggak mampu, gak ada cowok yang mau temenan sama kamu, gimana? Bener. Gitu kan. Dan kalau untuk masalah cowok, ya mau siapapun juga pacar aku, ya kalau sebelum aku posting terus pakai emot lope, mau bener jadi kabogo atau guys jangan memulti tafsir sendiri. Bener anjing. Wah si eta jalan jeung si eta kabogo na. Wah si eta tadi puting ngopi bareng keur deket. Apa sih otak kalian teh? Kurang banget main apa gimana? Ya mainnya kurang jauh, mainnya kurang jauh, bener. Dan ingat ya, misalkan nih orang tahu tentang ini, tahu tentang itu, bukan berarti dia pernah, tapi dia selalu ada dalam lingkungan itu juga bisa jadi. Nah, bener. Gitu. Makanya banyak yang nanya, kok bisa sih sesantuy itu? Kenapa sih bisa nggak seperduli itu? Yang ngapain juga harus diperduliin? Itu kan mulut sampah. Mau itu teman sendiri juga kalau dianya toksik mau buat apa? Bener. Ya udah biarin. Nah, gitu. Gitu. Kita tuh hidup bukan untuk jadi apa yang kamu mau loh. Gitu. Ya udah sih gitu. Mau aing ngopi, mau ke warung, mau nyaduk, mau nge-game, mau apa? Bukan berarti dia ada apa-apanya juga. Nah, itulah. Ya aing banyak temen, mau gimana dong anjing. Emangnya kamu gak punya temen? Gitu. Lain
bukan sengaja pengen santuy-santuy. Ya emang harus santuy apaan? Emang harus gitu. santuy, Kenapa harus bener. dipeduliin? Bener. Mau dibilang pacarnya banyak oke, mau dibilang ngelonte oke, mau dibilang open boe BO oke, boe. Pokoknya apapun itu terserah. Benar. Kalau lu berharap gua down, mental gua jatuh, Nah. karir gua jatuh, maaf Bang. Halu. Benar. Lu maju terus maju pokoknya. Maju anjir. Bener. Aing mah gak akan jatuh sama omongan sampah kayak sia gitu. Satu pesan dari aku, if you don't have anything nice to say, you better shut up. Kalau lu nggak punya apapun yang baik untuk lu sampaikan, mendingan lu diem. Nah, apalagi yang ngomong-ngomong open BO gitu kan, open BE itu sama aja sebenarnya. Sama. Open BE sama. Tipe sungut mah Bang. Booking order, booking Ya gitu anjing. sama bener. Otaknya encer banget Bener gitu. Ya jadi inilah kehidupan gitu kan. Yang namanya kehidupan itu pasti banyak dinamika permasalahan gitu kan. Jadi ini adalah ada satu pesan buat lo yang nonton YouTube gua dan Badabas people gitu kan. Anjing people yang smart gitu ya. Pembenci adalah penggemarmu. Ia telah melukis namanya di ruang hatimu. Ketika pencinta lu mendoakanmu, pembencimu akan menghadiahkan amalmu. Makanya biarin aja hidup kita itu lurus. Jangan sampai lu malah fokus ke orang-orang yang ngebenci lu. Karena 100% itu gak guna. Lebih baik lu memikirkan sesuatu hal yang dapat disyukuri dan memikirkan hari ini. Dan itu bisa menggantungkan masa depan kalian. Sip pokoknya sukses terus buat Grace Lorenza. Sans, hirup kalem. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Bye.